Dan sebelum kita memulai dialog ini, sekali lagi kami undang dengan hormat kepada rekan-rekan Ketua Komisi 2 DPR Agun Gunanjar Sudarsa dalam dialog kenegaraan bersama Wakil Ketua DPD Laude Ida di Gedung DPR RI Jakarta Rabu 18 September menyatakan, meski masih terjadi perbedaan pandangan antara DPR dan pemerintah, namun keduanya optimis revisi Undang-Undang Pilkada tersebut akan selesai pada masa sidang pertama 2013-2014 ini. Menurut Agun, DPR sepakat jika mengakibatkan konflik sosial yang masif dan besarnya money politik, tapi tak sepakat bahwa pemilihan langsung itu yang menyebabkan pejabat menjadi koruptor. Sebab hal itu akibat pemerintah pusat tak konsisten menjalankan otonomi daerah. Politisi Golkar ini menambahkan banyak alokasi anggaran seperti kesehatan, pertanian, pendidikan, ekonomi, koperasi, sosial budaya, dan sebagainya, keuangannya masih dipegang oleh pemerintah pusat. Mestinya anggaran itu diserahkan langsung kepada daerah. Kalau gula-gulanya di Jakarta dan dana alokasi umum juga di Jakarta, maka ini sebagai desain untuk menggagalkan otonomi daerah. Agun menilai Kementerian Keuangan RI sebagai penentu APBN yang neolib kapitalis, yang berwenang menentukan anggaran keuangan daerah tersebut. Karena itu apakah dipilih langsung atau tidak menurut Agung, pemerintah harus konsisten menjalankan otonomi daerah tersebut. APBN 1.600 triliun rupiah dan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5%, namun hal itu tak berbanding lurus dengan pemerataan dan kesejahteraan rakyat karena otonomi tak dijalankan sepenuhnya. Sementara itu, Laude Ida berpendapat, mengapa kepala daerah banyak tersangkut korupsi? Karena mereka itu menjadi kunci untuk mengendalikan keuangan daerah. Ditambah lagi ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah, di backup oleh cukong atau kong kali kong dengan pengusaha hitam, maka wajar kalau terjadi money politik, dan itu menyuburkan korupsi, membangun dinasti politik, dan tentu memicu konflik yang memprihatinkan. Padahal kalau bisa meninggalkan politik buruk tersebut, maka bisa memajukan dan mesejahterakan daerahnya dengan mandiri dan berwibawa. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Johermansyah Johan mengungkapkan, saat ini ada 304 dari 500-an kepala daerah kabupaten atau kota tersangkut korupsi sejak dipilih langsung pada 2005 hingga 2013. Ditambah lagi dengan konflik sosial, korban jiwa, harta, benda, dan sebagainya dalam pilkada langsung tersebut, maka pemerintah mengusulkan pemilihan itu dikembalikan ke DPRD. Fakta itu merupakan ancaman serius karena pemimpin yang kita pilih ternyata tidak menjalankan amanah rakyat. Sanika Sembiring dan Bob Siregar melaporkan.